Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Dra Eldarni, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogi. Dan sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai landasan-landasan pendidikan dan implementasinya dalam praktik pembelajaran. Eh, Anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama saya, Wilda Amelia sebagai moderator, yang nantinya juga pemateri kedua, Cynthia Dwi Kurnia sebagai pemateri pertama, dan juga Al-Aziz Syahputra sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Cynthia. Kepada Cynthia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari landasan pendidikan. Landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pinjakan. Titik tolak atau dasar pinjakan ini dapat bersifat material. Eh, Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas karena eh, titik tolak atau dasar pinjakan ini dapat bersifat material. Contohnya, dapat kita lihat seperti landasan pesawat terbang. Dapat juga kita lihat dari yang bersifat konseptual seperti landasan pendidikan. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi atau asumsi yang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu aksioma, eh, postulat, dan premis tersembunyi. Nah, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pinjakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu materi mengenai jenis-jenis landasan pendidikan. Next, Will. Oke, yang pertama itu ada landasan filosofis, di mana landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, dan apa yang harus menjadi tujuan dan sebagainya. Eh, Peranan filsafat dalam bidang pendidikan tersebut berkaitan dengan hasil kajian antara lain tentang keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk di dunia, seperti keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang banyak menghadapi tantangan dan perlunya landasan pemikiran dalam pekerjaan pendidikan, utamanya itu dapat dilihat dari filsafat pendidikan. Dalam landasan filosofis ada beberapa aliran filsafat, yaitu seperti naturalisme, idealisme, pragmatis, esensialisme, perennialisme, pragmatisme, dan rekonstruksionisme. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan tolak dalam pendidikan. Kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya termasuk makhluk individu, bermasyarakat, serta berbudaya. Landasan sosiologis pendidikan juga merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. eh, kegi- Kegiatan pendidikan itu merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik, antara generasi satu dengan generasi yang lainnya. Kajian sosiologi pendidikan sangat esensial karena merupakan sarana untuk memahami sistem pendidikan dengan keseluruhan hidup masyarakat. Nah, dalam landasan sosiologi ini terdapat kajian mengenai yang pertama yaitu individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah manusia perseorangan sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan lainnya, sehingga bersifat unik. eh,
serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu pendidikan sosial dan enkulturasi. Sebagaimana kita ketahui manusia berbeda dengan hewan yang seluruh perilakunya dikendalikan oleh naluri yang diperoleh sejak kelahirannya. Saat kelahirannya, manusia dalam keadaan tak berdaya karena naluri yang dibawa ketika kelahiran itu relatif tidak lengkap. Nah, eh, dengan begitu, manusia harus belajar dalam waktu yang relatif lebih panjang untuk mampu melaksanakan berbagai peranan sesuai statusnya dan sesuai kebudayaan masyarakatnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dias penjelasan materinya mengenai pengertian dan juga jenis-jenis landasan yang pertama dan juga yang kedua. Nah, yang landasan yang ketiga itu ada landasan kultural, di mana landasan ini adalah berakar pada kebudayaan bangsa yang berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan juga teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat tertentu. Landasan kultural pendidikan membahas mengenai hakikat pendidikan, hakikat kebudayaan, dan ketertarikan antara pendidikan dan juga kebudayaan, serta peranan keduanya dalam terciptanya konsep pendidikan. Dalam landasan kultural, terdapat tiga wujudnya. Yang pertama, ideal seperti ide, gagasan, dan nilai sebagainya. Yang kedua, kegiatan yang berpola dari manusia dan masyarakat dalam masyarakat. Yang ketiga itu fisik, yakni seperti hasil karya dari manusia. Landasan yang keempat adalah landasan psikologis, di mana pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga dalam landasan psikologis adalah salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Pada umumnya, landasan psikologis dalam pendidikan tersebut tertuju pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan juga proses belajar. Seperti yang dikemukakan oleh teori Maslow, kategori kebutuhan itu menjadi 6 kategori, meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan pengakuan. Selanjutnya ada kebutuhan akan akulturasi diri, dan ada kebutuhan untuk mengetahui dan dipahami. Ada landasan yang kelima itu adalah landasan ilmiah dan juga teknologi. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsi teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikannya. Pendidikan harus berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan uh, sehingga mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tetapi juga menyimpan manusia yang akan sadar iptek dan calon pakar untuk terciptanya iptek tersebut. Iptek merupakan salah satu hasil dari pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang dimulai pada permulaan kehidupan. Lembaga pendidikan, utamanya pendidikan jalur sekolah, harus mengakomodasikan dan juga mengantisipasi perkembangan iptek. Baik, sekian materi dapat saya sampaikan. Baik, untuk materi selanjutnya itu adalah mengenai implikasi landasan dalam praktik pendidikan yang akan dijelaskan oleh Al-Aziz Al-Aziz Syaputra. Kepada Al-Aziz, saya persilahkan. Oh, baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu mengenai implikasi landasan pendidikan. Yang pertama itu adalah implikasi filosofis. Filsafat pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Landasan filosofi pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan edukasi, yaitu dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang diajarkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Dalam landasan filosofi pendidikan juga terdapat berbagai aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat, sehingga dalam landasan filosofi pendidikan dikenal adanya landasan filosofi pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Yang kedua itu implikasi sosiologis.
sosial yang sangat cepat, maju, dan memperlihatkan gejala desintegratif. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tentu saja mempengaruhi pendidikan, baik sebagai ilmu maupun aktivitas. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal menumbuh kembangkan kebinekaan Tunggal Ika, baik melalui kegiatan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Antara keduanya terdapat hubungan yang bersifat mutual benefit, artinya saling menguntungkan, bahkan merupakan suatu ikatan yang aksiomatik, sulit, dan mustahil untuk dipisahkan. Yang ketiga ada implikasi kultural. Kurikulum harus disusun berdasarkan kondisi sosial kultural dari masyarakat. Kurikulum disusun bukan saja harus berdasarkan pada nilai-nilai, adat istiadat, cita-cita dari masyarakat. Akan tetapi kurikulum harus berlandaskan pada semua dimensi kebudayaan kehidupan keluarga, ekonomi, politik, dan pendidikan. Program kurikulum harus disusun dan mengandung materi sosial budaya dalam masyarakat. Bukan saja dengan maksud untuk membudayakan anak didik, akan tetapi sejalan dengan usaha mengawetkan kebudayaan itu sendiri. Kurikulum di sekolah-sekolah harus disusun berdasarkan pada kebudayaan nasional yang berdasarkan pada falsafah Pancasila, di mana perkembangan kebudayaan daerah telah tercakup di dalamnya. Selanjutnya, implikasi psikologis. Kajian psikologis pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum pendidikan terutama berkenaan dengan pemahaman aspek-aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar. Terlepas dari berbagai aliran psikologi yang mewarnai pendidikan, pada intinya kajian psikologis ini memberikan perhatian terhadap bagaimana input atau output pendidikan dapat berjalan dengan tidak mengabaikan aspek perilaku dan kepribadian peserta didik. Nasution mengatakan bahwa ada beberapa prinsip dalam belajar. Yang pertama itu agar seseorang benar-benar belajar, ia harus mempunyai suatu tujuan. Tujuan itu harus timbul dari atau berhubungan dengan kebutuhan hidupnya dan bukan karena dipaksakan oleh orang lain. Selanjutnya orang itu harus bersedia mengalami bermacam-macam kesulitan dan berusaha dengan tekun untuk mencapai tujuan yang berharga baginya. Selanjutnya belajar itu harus terbukti dari perubahan kelakuannya. Selain tujuan pokok yang hendak dicapai, perolehannya pun pula hasil kesembilan. Selanjutnya belajar lebih berhasil dengan jalan berbuat atau melakukan. Seseorang belajar dengan keseluruhan, tidak hanya aspek intelektual, namun termasuk pula aspek emosional, sosial, dan etis. Selanjutnya itu implikasi ilmiah dan teknologi. Perkembangan iptek itu sendiri berlangsung semakin cepat, bersama dengan persaingan antara bangsa semakin meluas, sehingga diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan iptek, yang pada gilirannya mengandung implikasi tertentu terhadap perkembangan sumber daya manusia. Supaya memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan serta pengembangan dalam bidang iptek. Dalam hal ini, implikasi iptek dalam pengembangan kurikulum antara lain, yang pertama, pengembangan kurikulum harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk lebih banyak menghasilkan teknologi baru sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, pengembangan kurikulum harus difokuskan pada kemampuan peserta didik untuk mengenali dan merevitalisasi produk teknologi yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, perkembangan iptek berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Al-Aziz Syafutra. Baik, maka sekian materi yang dapat kami jelaskan mengenai landasan-landasan pendidikan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun dalam perbuatan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.